Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyatakan godong di malam hari yang penuh berkah ini. Yang dipanggil Bu Saryatun tapi yang maju tidak saya Bu ya. Mboten napa. Betul Lanjut, Bu. apa Bu? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, tak Sehat. punduripun Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin. Allah mudahkan urusan kita. Amin. Allah Amin. ringankan langkah kita dalam kebaikan dan Allah bukakan pintu hidayah serta ilmu untuk kita semua dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama, asatidz wa asatidzah, pendiri, pembimbing serta dewan pertimbangan majelis ta'lim yang air rahimakumullah. Wabil khusus kepada panjenengan pun Al-Mukarram Al-Ustaz Rino Kendra Murad yang kami nabikan jadah ilmu dan barakah doanya rahimakumullah. Yang terhormat kepada Ibu Ketua, Ibu Widiari, beserta wakilnya Ibu Delis Sabnariza, Majelis Ta'lim MR, serta seluruh jajaran kepengurusan harian Kabinet Sabda Ansar rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberi kesehatan jasmani, rohani, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu meskipun hanya lihat suara dalam acara kutum bersama keluarga Anggarabirah Majelis Ta'lim yang di Qaulina Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat berbingkai salam semoga tetap tersilahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga dengan kita berkumpul di majelis yang mulia ini bisa menjadi wasilah masuk surga dan berjumpa dengan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tema kultum pada malam hari ini adalah berharaplah kepada Allah, jangan berharap pada selain Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Jangan berharap kepada manusia, karena engkau akan kecewa. Imam Syafi'i mengatakan, ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencemburui orang yang berharap kepada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut
semata agar kita kembali berharap kepada Allah. Maka apabila kita Kusuke memiliki Cimot. harapan kepada sang manusia, maka kembalilah berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Betul tidak, ibu-ibu? Bu. Betul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bersabda, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling tinggi. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ayat ini merupakan perintah tegas. Allah adalah tempat bergantung yang sebenarnya, tempat menambatkan harapan, mengadukan keluh kesah, dan mencurahkan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar, bahwa ketika kita ditemui sebuah kesulitan, pasti akan diiringi dengan kemudahan. Sampai-sampai andaikan kesulitan itu masuk ke dalam lubang buaya, niscaya kemudahan pun akan masuk ke dalamnya, kemudian mengeluarkannya. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, telah akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya bersama kesedihan itu ada jalan keluar, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini pun diperkuat tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi yang menyatakan satu kesulitan tidak akan pernah mungkin mengalahkan dua kemudahan. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, dan kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapus dosa-dosanya dengan sebab itu. Hadis riwayat Muslim. Ini semua lagi-lagi menjadi bukti bahwa kesulitan yang dihadapi manusia tidak akan selamanya. Dalam kesulitan ibarat hujan, ia akan berhenti dan melengkungkan warna indah pelangi. Yakinlah bahwa mendung tidak berarti hujan. Ketika kita dilanda kesulitan, perbanyak istighfar mampu menjadi jalan kesembuhan bagi kesedihan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad al-Musnad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah berkata, sebaik-baiknya kehidupan yang kami dapati adalah dengan kesabaran. Karena kesabaran mampu menyentuh langit dan menurunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Dia hilangkan kesulitan dan kedukaan kita karenanya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hamba yang terlalu berharap kepada selain-Mu. Kau telah timpakan pedihnya pengharapan selain padamu. Ya Allah, izinkanlah kami untuk selalu berharap kepada-Mu, ya Rabb, agar kami terhindar dari kekecewaan karena terlalu berharap kepada selain-Mu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berharap hanya kepada-Mu. Hakikatnya manusia dan harapan hadir di dalam hidup
Manusia ini tidak pernah lepas dari keinginan, kebutuhan, dan harapan. Kita berharap lulus ujian, berharap mendapat pekerjaan, berharap disembuhkan dari sakit, hingga berharap dimudahkan rezeki. Namun, seringkali kita salah menempatkan harapan. Kita terlalu berharap pada manusia, kepada atasan, kepada pasangan, dan juga kepada teman, ataupun kepada diri kita sendiri. Padahal, apa yang terjadi ketika kita berharap kepada makhluk, ujungnya seringkali adalah kekecewaan. Yang mendalam, manusia itu lemah, manusia bisa ingkar janji, manusia bisa meninggalkan kita, dan manusia sendiri butuh pertolongan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya barang siapa yang menggantungkan hatinya pada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Jika kita bersandar pada manusia, kita akan kecewa. Namun, jika kita bersandar pada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya akan tanya sama ibu-ibu semua. Mengapa kita harus berharap kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung yang sesungguhnya. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah berfirman, Allahus Samad. Hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung atas segala sesuatu. Allah Maha Kaya dan Maha Mampu. Manusia terbatas kemampuannya. Sementara Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk diselesaikan. Allah Maha Pengasih dan tidak pernah meninggalkan manusia. Manusia bisa berubah perasaan, namun kasih sayang Allah kepada hambanya yang berfirman tidak akan pernah hilang. Berharap pada Allah adalah ibadah atau tauhid. Berharap hanya kepada Allah, Raja segalanya, adalah salah satu bentuk ibadah hati yang paling tinggi. Dengan berzikir, melafazkan kalimat Allah, la ilaha illallah, sebaliknya. Berharap kepada selain Allah, apalagi hingga melupakannya, dapat merusak tauhid kita. Bahaya berharap pada manusia. Imam Syafi'i pernah berpesan, ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencemburi orang yang berharap pada selainnya. Berharap pada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Jika kita berharap pada jabatan, jabatan bisa hilang. Jika kita berharap pada kekayaan, harta bisa lenyap. Jika berharap pada orang lain, mereka bisa berbalik membenci atau pergi. Kekecewaan itu terjadi bukan semata-mata karena manusia itu jahat, tapi karena kita salah menempatkan hati. Manusia hadir sesaat, tapi Allah ada selamanya. Cara berharap kepada Allah. Bagaimana cara berharap yang benar kepada Allah? Apakah hanya diam? Tidak. Ikhlas dan perbaiki amal soleh. Allah berfirman, maka barang siapa mengharap bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun dalam beribadah. Berdoa dengan yakin, husnudzan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, akan aku sesuai persangkaan hambaku. Jika kita yakin Allah akan menolong, maka Allah akan menolong. Tawakal, berserah diri. Setelah usaha maksimal, serahkan hasilnya. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki niat kita mulai hari ini. Tentukan harapan setinggi langit hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada keinginan, mintalah dalam sujud, jangan mengharap pada manusia. Alhamdulillah, demikian kutub yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Menjadi manfaat buat yang hadir di malam hari ini, dan tentunya menjadi pelajaran untuk saya pribadi. Semoga bisa mengamalkan dan menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mutlak dari saya masih fakir ilmu, dan kebenaran semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin nggih, Bapak Ibu jamaah. Sami-sami. Mbah Nun. Bunga-bunga sangat indah. Sungguh indah, ada lebah. Jangan mencampur amal ibadah dengan musyrik ataupun bid'ah. Akhirul kultum, wabillahi taufiq hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan di malam hari yang berbarakah ini, kita bertemu kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah dalam keadaan insyaallah keimanan, ketakwaan, dalam kerangka ketaatan. Ya, alhamdulillah ukhuwah kita yang menyebabkan kita bisa bertemu kembali insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita yang kita cintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita berharap syafaat ya dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir. Insyaallah, Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini bulan udah masuk pertengahan Zulqa'dah ya. Alhamdulillah kita dalam simponi malam ya, insyaallah kita coba untuk menguatkan kembali keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tema berharap hanya kepada Allah ya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indasah ya terkait dengan harap. Harap itu kalau dalam bahasa Arabnya roja ya, pengharapan itu adalah roja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita selalu diperintahkan untuk
hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap sholat kita, ya, kita itulah yang kita baca, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami berharap, ya. Kami iyyaka na'budu menyembah, ya, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in. Kami mohon pertolongan. Watifillah rahimakumullah. Bahkan kalau awal-awal itu kan kita inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana, ya, kalau di dalam Qur'annya wa ana awal muslimin, kalau dalam bacaan iftitahnya wa ana minal muslimin. Ikhwati fillah, artinya hanya kepadamu ya Allah, ya, ibadahku, sholatku, semuanya, hidup dan matiku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu, ya, oleh karena itu raja itu, berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini, hidup kita, mati kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini kalau selama-lamanya hidup, berapa lama sih kita hidup? Ya, katakanlah 100 tahun. Nah, katakanlah 100 tahun. Itu akan ada masa selesainya. Ya. Tuh. Nah, jadi berharap roja itu hanya kepada Allah. Itu adalah perasaan ingin mendapatkan kebaikan dengan perantara apa? Amal saleh, ya, perantara karunia Allah. Bahkan kalau mukmin itu dia ada antara perasaannya antara khauf dan raja kalau bahasanya. Jadi khauf dan raja itu takut, ya, khauf itu takut dengan sisa Allah, tapi ada hak rajanya, berharap hanya kepada rahmat Allah, ya. Tuh. Nah, kan itu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya, ini bentuk kita itu selalu minta pertolongan, minta ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Maka kalau di akhir ayat surat Al-Kahfi, kalau ibu-ibu baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat itu, di akhirnya, ayat akhirnya itu, ya, penutupannya kan Allah Subhanahu wa taala bahkan bilang begini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya kan? Ya kan? Itu bacaan ayat terakhir surah Al-Kahfi itu. Ya, barang siapa yang faman kana yarju liqa'a rabbih, yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, ya, maka falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengerjakan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan dia syirik, mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada ibadati rabbih ahada, kepada Rabb-nya satu pun nggak boleh. Ikhwati fillah, artinya gini,
Kalau kita berharap kita mau ketemu sama Allah, liqa'a rabbih, ya, maka harapan itu harus disertai dengan apa? Pak ya'mal amalan salihah, disertai dengan amal saleh, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, harus dengan kemurnian tauhid. Gak boleh ada syirik, tak boleh. Kalau kita pengen yang namanya liqa'a rabbih, ya. Sedangkan berharap kepada selain Allah, berharap kepada misalnya berharap kepada patung, berharap kepada dukun, bahkan berharap pada orang mati, itulah perusak, ya, perusak syirik itu. Ya. Orang-orang yang ingin selamat ketika liqa rabbih, bertemu dengan Rabbnya. Ya. Jadi syaratnya itu, barang siapa yang berharap dia pengen ketemu dengan Rabbnya, ya, syaratnya di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110 adalah fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ikhwati fillah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu kenapa harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya kalau kita berharap itu hanya berharap kepada Allah. Ya. Kenapa nggak berharap kepada makhluk? Kenapa? Ya. Allah terangkan sendiri. Ya. Terangkan sendiri. Karena yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, itu hanya Allah. Ya. Tuh. Hanya Allah. Makhluk itu tidak bisa dia memfasilitasi manfaat itu tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Oleh karena itu, buat apa kita itu orang-orang yang zaman dahulu, orang-orang jahiliyah yang mereka menyembah kepada selain Allah, itu akan rugi sendiri, ya, rugi sendiri. Nah, kita ibu-ibu di sini kan coba lihat, punya amah akongnya, ya kan? Amah akongnya itu non muslim, ya kan? Ya, non muslim. Mereka ketika nyembah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apakah akan membuat hati mereka akan jadi tenang? Enggak. Ya. Tidak membuat hati mereka itu juga menjadi tenang. Ya. Nah, kita ini, Allah itu sudah sadarkan kita loh sebetulnya. Ya. Ngapain kita menyembah sesuatu yang nggak bisa memberikan manfaat? Nyembah kepada patung, nyembah kepada Buddha, Buddha. Diingatkan kita itu dalam Quran, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau nyembah sesuatu yang nggak bisa ngasih manfaat, tidak juga memberikan bencana selain Allah. Coba buka dalam surat Yunus ayat 106. Sebab jika engkau lakukan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in falta fa innaka idzan la minaz zalimin. Engkau sesungguhnya sudah melakukan hal yang zalim. Gak ada yang bisa menimpakan bencana, gak ada yang bisa menghilangkan bencana kecuali itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi benar, jangan terlalu berharap hanya berharap itu kepada manusia, ya.
Nanti kecewa soalnya, kecewa. Contoh kasus ini, contoh kasus bencana Aceh ya, bencana Aceh. Berharap itu dijadikan bencana nasional, berharap dapat bantuan, ya, nggak ada bantuan. Berharap terus kepada penguasa, ya, yang ada malah jadi kecewa. Tapi kalau kita berharap menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu yang akan menjadikan kiri kita itu menjadi kuat itu seperti itu. Nah, ikhwatifillah, itu ya. Allah itu ngelarang, tegas ngelarang kita. Dia ngelarang menggantungkan harapan kita kepada selain Allah. Karena selain Allah itu nggak punya daya upaya sebetulnya. Ya. Nggak punya daya upaya. Sedangkan kita sebagai orang yang ngaku sebagai orang yang beriman, ya, kita berharap ampunan kita dari Allah, karunia kita dari Allah. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sungguhnya orang beriman, berhijrah, jihad di jalan Allah, ya. Ulaika yarjuna rahmatullah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi harapan kita itu nggak tertuju kepada harta, nggak tertuju pada jabatan, nggak tertuju kepada kekuatan manusia, enggak. Tapi pengennya itu apa? Rahmat Allah. Itu yang pengen kita incar kan. Karena kalau kita itu dapat rahmat Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya. Raja kita itu di situ sebetulnya Bapak Ibu. Ya. Karena kita itu berharap nggak ada yang bisa mengampuni dosa kan. Coba kalau hafal ya apa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ujungnya itu di situ. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya, nggak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Malaikat itu juga nggak bisa ngampuni dosa kita. Ya, itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Ini, ya, yang kita itu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena tujuan kita itu adalah kita mendapatkan ampunan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, permintaan kita, doa-doa kita, makanya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah Islam itu hebatnya di situ, Bapak Ibu. Ya, kita itu nggak butuh perantara loh. Ya, nggak seperti agama yang lain. Kalau mau minta ampunan dia ya bayar ke pasturnya. Kita itu enggak. Kita tuh kalau langsung doa kepada Allah, nggak lewat perantara. Nggak lewat yang namanya pengampunan dosa, nggak perlu bayar. Ya. Langsung doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta langsung kepada Allah. Fa iza tanista fasta'iz billah. Kalau kamu ingin mohon kepada Allah, mohon langsung kepada Allah.
Mau permintaan kita banyak, harapan kita banyak, mau besar, mau kecil, hanya kita mintakan kepada Allah. Ya, justru kalau orang yang nggak mau minta, nggak mau berharap kepada Allah, itu orang yang sombong. Ya, sombong. Sombong itu kalau ngerasa dia nggak butuh pertolongan Allah. Allah itu justru pengen kita itu minta. Iya karena abudu wa iya kan nasta'in. Tuh. Tuh. Watifilar rahimahullah. Nah, hal-hal yang kemudian merusak itu, tadi kalau di dalam surat apa Al-Kahfi terakhir itu, ya, Al-Kahfi yang terakhir itu kan berharap kepada kita apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua itu, Bu. Beramal saleh dan kita tidak syirik. Barang siapa yang pengen ketemu sama Allah itu syaratnya dua itu. Beramal saleh dan tidak syirik. Lah, modal syirik itu kayak mana Pak Ustadz? Modal syirik itu, contoh ya, datang dari Indonesia, kucuk-kucuk ke Taiwan, ke dukun dulu. Mohon maaf, kejadian ini udah begitu banyak. Ya, saya udah banyak ngerukyah orang di Taiwan itu. Selalu, gayanya selalu kayak gitu. Kok bisa kayak gini, kesurupan kayak ini, kenapa ceritanya? Cerita. Sebelum saya kesini, saya dibawa sama bapak ibu dulu. Ya, ke orang pinter, diaji-ajiin dulu. Ya, istilahnya Pak Kiai, namanya Pak Kiai. Dibawain cake. Iya, dibawain jimat, dibawain semar mesem, dibawain apa buntelan diikat di mana ada yang di pinggang, ada yang di leher. Ah, itu disebut dengan tamimah, jimat, ya, tamimah. Ya, ah, itu bahaya Bu. Oh bahaya banget itu. Kalau dalam Islam itu udah syirik itu, ya bahaya itu. Maka kalau apa dalam hadis itu hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad itu, man alaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang udah ngegantung jimat, faqad asyrak, sesungguhnya dia udah syirik. Wow, bahaya kayak gitu. Ya. Datang ke dukun nanya aja itu nggak boleh loh. Nggak boleh. Ya. Nah oleh karena itu nggak boleh. Ya. Man ata arafan was'alu an syai' lam takbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang datangin si dukun kemudian nanya apapun, memenerin, oh gitu, iya ya, maka sesungguhnya dia sudah syirik, dia sudah, ya, dia tidak diterima sholatnya itu 40 hari 40 malam tidak terima. Termasuk tadi itu gantung jimat, gantung, ngomong maaf ini yang sering gantung apa namanya rajah di atas pintu. Rajah di atas pintu itu, ya tulisannya kayak mana Ustaz? Nggak jelas, tapi tulisannya Arab tapi nggak jelas. Taruh di atas pintu. Entah datang dari mana itu, ya. Itu hati-hati. Itu nggak mau. Malaikat rahmat itu nggak mau datang, ya. Ke rumah orang yang kayak gitu itu nggak mau. Kalau malaikat maut nggak mau datang. Jadi kalau ada azimat, ada rajahnya, atau ada barang-barang keramatnya, ya. Karena yang namanya raja berharap itu. Harapannya batal.
Karena menggantungkan hatinya itu kepada makhluk. Allah nggak suka kayak gitu. Ya. Paham ya? Nah, oleh karena itu para ulama itu sepakat. Kalau kita mau mengharapkan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti apa? Rizki, menyembuhkan penyakit secara mutlak, itu Allah. Yang mendatangkan bahaya, yang memberikan manfaat tanpa sebab asyarinya, itu Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kepada selain Allah, maka itu udah syirik. Udah syirik. Baik dia itu syirik akbar atau bisa jadi syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu ya riya itulah. Ya. Wa tafila rahimakumullah, maka kita hanya berharap kepada Allah, bukan berharap kepada makhluk. Ya. Ustadz, bagaimana kalau saya mau ke dokter? Ya berharap bantuan dokter itu untuk berobat, betul. Tapi hati tetap yakin yang nyembuhin ini Allah. Dokter juga akan bilang begitu. Kalau dokter yang benar, Bu, saya ini perantara aja. Pak, saya ini perantara, yang nyembuhin ini Allah. Kalau misalnya nggak sembuh, jangan salin saya, Pak, Bu. Benar itu dokter bilang kayak gitu. Karena dokter itu sunatullah. Sebabnya. Adapun berharap makhluk itu adalah keyakinan bahwa yang memberikan sembuhan, yang memberikan manfaat, yang bisa nolak bahaya, itu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang pintar, bukan dari orang sakti, bukan dari kuburan, bukan. Ini yang dilarang. Ya. Batifillah. Ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang suka minta-minta hajat ke makam wali, ya mohon maaf, nggak boleh. Bahkan Nabi aja ngelarang minta hajat ke makam beliau, itu nggak boleh. Nggak boleh. Pergi ke Madinah, minta doa depan Nabi, nggak boleh itu. Kalau minta doa, justru dibalik arah kiblat gitu. Nggak boleh. Kena marah ibu-ibu kalau ya ziarah depan makam Nabi, kemudian bentuk tangannya kayak doa, itu dimarahin itu. Syirik. Tapi memang betul kayak gitu. Itu salah satu hal yang salah, keliru. Tangannya itu nggak boleh bentuk doa. Ya saya nggak bisa nyontoin sih. Depan makam Nabi itu nggak boleh tangan kayak gitu. Ngerti nggak? Sampai segitu ya. Lalu bagaimana bentuk tangannya, Ustaz? Seperti buat salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau doa nggak boleh. Bentuk tangan itu bentuk tangan doa nggak boleh. Bahkan itu depan makam Nabi, di Masjid Nabawi nggak boleh kayak gitu. Nah, apalagi berharap kepada tadi orang pinter, ya sejatinya orang bodoh. Ya. Bahkan itu tadi nanya sesuatu aja kepada si dukun, nggak boleh, nanya apa-apapun nggak boleh. Membenarkan apa lagi? Ya. Man ata arafan fas'alu an syai' lam taqbal lahu salatan 40 lailatan. Paham ya? Tuh. Ya. Batifillah rahmatullah. Ya. Caranya itu berharap hanya kepada lu, bagaimana? Doa, banyakin doa, ya. Nah, ini kan kita udah masuk tiga rangkaian 3 bulan haram. Banyak doa. Banyak doa. Ya. Kita bertawakal, itu usaha. Kalau kita berharap, bentuknya berharap itu kan bukan cuma doa aja, ada usahanya juga. Ya. Itu kan? Tuh. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang dia sudah berazam, membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka dia bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka sama orang-orang yang mutawakkilin, yang bertawakal. Ya. Nah, kalau ada yang dulu dia
pernah ke dukun, yang pernah ke orang pinter, ya, ke Pak Yai, ya, dikasih jimat, dikasih ramalan, dikasih amal-amalan, dikasih ya rojah dan lain sebagainya. Nah, itu taubat, ya, taubat, ya, jauhkan dari sifat-sifat sulit itu, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Kita berharap, ya, berharap harapan-harapan itu, roja itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW itu begitu, ya, berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan beliau itu luar biasa. Kalau berharap kepada manusia, nggak bisa, ya, tapi berharap hanya kepada Allah. Allah, ya. Dulu cerita dikit, nah mungkin masih ada waktu. Ketika Rasulullah SAW itu di Mekah ditolak di mana-mana, ya, tapi orang-orang mulai banyak yang kemudian tertarik dengan Islam, ya. Tapi kan harapannya seluruh dunia itu kemudian bisa jadi Muslim. Maka orang-orang yang datang dalam rangka untuk haji, tapi hajinya masih ini, ya, haji versi yang belum lurus, ya. Nah, kan haji itu kan syariat Nabi Ibrahim, tapi kemudian lambat laun karena ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian kembali banyak menyimpang. Orang-orang udah haji, ya. Nah, orang-orang yang datang haji itu didakwahi sama Rasulullah. Ada yang mau nerima, ada yang nggak mau nerima. Yang mau nerima itu siapa? Yang dari Yasrib itu, yang dari Madinah. Nah, itulah, ya. Allah kasih jalan selalu. Kalau kalau benar itu kita hanya kepada Allah, Allah akan kasih jalan, ya, kepada kita semua. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan jam 9, jam 10, ya, di sana, yang 10 di sana. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau dibahas, kita diskusikan, monggo, macam-macam boleh ditanyakan. Allah alam bisawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu yang mau bertanya, Monggo, silakan. itu Monggo, kita nanya kurban boleh, nanya gimana kurbannya ini. Udah, gimana kurbannya ini? Aman kurbannya. Monggo. Aman ini, ya. Gak ada masalah berarti. Ya, kenapa ini sepi? Lagi acara apa di Taiwan ini? halo, monggo jamaah, ibu-ibu yang mau bertanya. Monggo, mumpung. Ini jadwalnya Pak Mufadil ini harus, ya. Nggih. Kamu Boleh. keluar kota. Ya, gantian lah. Kemarin saya nggak bisa gantian. Nggih. Semoga ibu-ibu mungkin ini Abah, apa namanya, kan lagi hujan jadi Abah. Kan juga enakan iya, dibalik iya. selimut mungkin. Iya. Telepon kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, kalau izin bertanya, kalau Nuti Susanti dari Mawarwani. Ya, Bu Mawar dari Mawar ini. Anjir, begini, Abah, kan kalau ini kan di tentang pekerjaan nih, dia pintar di luar tema. Jadi kalau ini kan di majikan yang sekarang ini tempat sholat niku apa ya, enggak tidak menghadap kiblat ngoten, Abah. Jadi tempatnya itu yang pas menghadap kiblat itu ya kalau bahasa Jawanya itu batok ngoten lo, sempit apa. Jadi kalau menghadapnya ke ya ke tempat yang bisa bisa luas buat sujud ngoten. Nah, terus jadi kulon itu harus gimana Abah gitu. Sedangkan ada tempat yang
pakai, tapi di kamar mandi. Hmm. Uh, Tadinya boleh di kamar waktu pertama-pertama datang itu. Terus kesininya ternyata kata biksunya kata biksunya mereka, ternyata saya tidak boleh sholat di kamar karena Tuhannya mereka itu ada di kamar, ngoten lah orang buatan paham ngoten lah. Terus walaupun tidak boleh nggak boleh di ruang tamu karena karena ya pokoknya nggak boleh, jadi tempat yang tidak boleh dengan mereka itu ya kalau tidak sholat di sana gitu, sedangkan saya harus sholat di mana gitu. Jadi saya bingung, Abah, jadi saya sholatnya pas di dapur, kayak di dapur ini tempat saya berbicara ini, tapi tidak menghadap kiblat. Jadi saya harus bagaimana gitu, Abah? Bagaimana dengan sholat saya dan nasib saya ke depannya nanti, sedangkan di sini saya baru 1 tahun. Jadi saya bingung, Abah, harus bagaimana, mohon solusinya, Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sujud itu kira-kira butuh space-nya berapa? Sujud itu space-nya berapa kira-kira? Maksudnya lebarnya, Abah? Ya, untuk sujud aja. Sujud itu kira-kira untuk sujud ke arah kiblat itu bisa nggak? Hanya untuk sujud saja. Ke arah kiblat bisa nggak? Nggak bisa, Abah. Apakah boleh kalau sambil duduk? Sujudnya nggak usah sujud yang lebar gitu loh, Bu. Sujud yang tipis saja. Sujud yang benar-benar mepet itu bisa nggak? Mepet. Iya. Coba diuji coba. Coba, ini saya juga lagi nyoba nih ya. Saya lagi nyoba, kira-kira ada. Tak cari itu. Ya, saya cari penggaris ya. Saya cari penggaris. Tuh, saya cari penggaris. Oke, sampai sini. 1 meter, Bu. 1 meter. Iya, ini saya pakai penggaris ini. Ukur benar-benar ini. 1 meter bisa nggak, Bu? Kalau 1 meter berarti saya harus menyingkirkan barang-barang, Abah. Oke, nggak apa-apa. Karena gini, kalau di dalam Al-Quran kan Allah perintahkan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ya. Itu dalil di dalam arah kiblat kita ke Ka'bah. Bisa dengar suara saya ya, Bu ya? Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Artinya gini, kalau untuk masalah berdiri enak kan, Bu ya? Berdiri Ibu bisa berapa butuh space untuk berdiri berapa? Berdiri kan punya 30 cm lah ya. Untuk ruku berapa? Untuk ruku berapa kira-kira ruku? Rukunya bisa, Mbak. Cuman pantatnya gadok kayak gitu, Mbak. Jadi enggak apa-apa. pantatnya gadok. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi gini, dalam kondisi kejepit seperti ini, ya, pertama kita maksimalkan dulu arahnya itu ke kiblat. Ya, arahnya ke kiblat, tapi model sholat kita, ya kita bisa maju mundur gitu loh, Bu. Ya. Usahakan dulu kayak gitu. Usahakan dulu seperti itu. Bukan berarti saya ngelarang, enggak. Tapi kalau masih bisa kita usahakan dengan space ada 1 meter atau bahkan 70 cm, saya rasa itu masih bisa.
untuk sholat. Halo Ibu, bisa dengar? Iya, Mbak. Ada. 1 meter saja, nggak usah lebar-lebar. 1 meter Berarti, saja ada iya, yang space benar. untuk ruku dan sujud yang sangat pendek saja, itu masih bisa kita usahakan sebetulnya. Jadi nggak terlalu besar rupanya untuk space untuk ruku dan sujud itu. Kalau misalnya ngejedot bagaimana? Ya maju mundur nggak Mundur apa-apa. dikit. Iya. Mundur Kalau maju dikit, mundur, insya Allah. Ya, nggak tapi apa-apa. agak banyak bergerak begitu, Nggak tidak apa-apa. apa-apa, Abah. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, agak maju dikit nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa kita usahakan menghadap kiblat. Ya, kecuali kalau udah kondisinya itu seperti tawanan perang misalnya, tawanan di Palestina misalnya. Oh itu tetap sholat nggak? Tetap sholat kan? Itu nggak menghadap kiblat kan? Nah itu udah kondisi seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa kita usahakan untuk menghadap kiblat ada masalah. Walaupun tadi maju mundur dikit nggak apa, enggak. Boleh, dibolehkan. Ya. Iya, Oke, itu luas kalau kita itu kondisi kecil. Ya. Allah walam bisawab. Ya, seperti itu. Bu. Terima kasih apa nggih, mari nuwun barokah. Ya, alhamdulillah. Ya, bukan Assalamualaikum ada warahmatullahi proses wabarakatuh. ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu mau bertanya. Monggo, silahkan. Ayo, ada lagi? Mau nanya kurban apa-apa biasanya pekan kemarin banyak nanya kurban. Kalau nggak ada cukup berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderek bertanya Ustadz. Ya Ibu. Tidak tahu ya kemarin niku kula napa niku mboten fokus napa pripun ngaten tentang korban niku. Nggih. Ini pertanyaannya begini Ustadz. Ada seseorang yang ingin berkorban. Terus kebetulan itu anaknya kok juga ingin diakikoh. Dan anaknya itu sudah besar tapi bagaimana caranya prosesnya ngeten, apakah boleh bersamaan dengan kurban dan akikoh tersebut ngeten, dan nyuwun solusinya Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu hewan untuk dua niat tidak bisa. Ini satu hewan diniatkan untuk kurban sekaligus akikoh nggak bisa. Boten Ustadz, boten. Maksudnya itu gimana cara pelaksanaannya ngoten? Apakah boleh dua ekor, satu untuk kurban, satu akikah boleh. Oh, nggih. Tapi boleh di musala tersebut juga boleh. Apakah yang akikah harus di rumah sendiri ngoten apa gimana Ustadz? Ngoten. Ada perbedaan Ibu. Ada sedikit perbedaan antara kurban sama akikah ya. Kalau kurban itu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu artinya hewan ternak yang diizinkan, yaitu ada 4 ya. Itu unta, sapi, kambing, dan domba. Ya, kerbau itu bisa juga sebagai pengganti sapi.
Sedangkan kalau akikoh itu nggak bisa, unta nggak bisa, sapi nggak bisa, hanya boleh kambing dan domba. Ya, tuh. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah kalau kurban itu dibagikan sunnahnya dalam keadaan mentah. Sedangkan kalau akikoh sunnahnya itu dalam keadaan matang. Matang. Ya. Jadi dibagikan, bisa diundang orang untuk datang makan atau kita udah bungkusin dikit-dikit, ya bungkusin dalam plastik aja, kemudian bagi. Kalau akikoh itu dalam bentuk apa Ibu? Mah matang, udah jadi gulai, udah jadi, ya kalau mau ditambahin pakai nasinya boleh. Ya, tapi biasanya dikasih dalam bentuk matang, bagiin aja. Bagiin atau undang orang datang makan. Tapi kalau mau simple ya langsung aja plastikin, ya kasih kantong dalam plastik. Kalau sederhana kayak gitu aja Bu, nggak usah bingung-bingung, langsung bagi-bagiin. Nggak usah pakai apa marhaban, nggak usah, ya nggak usah ngeribetin diri, ya. Nah sehingga kalau mau dibarengkan, jadi gini, kalau kurban itu hanya pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu, nggak bisa dia kurban itu sekarang itu nggak diterima nggak sah Ibu. Hanya pada hari tertentu. Hari apa itu? Itu disebut dengan Yaumun Nahar, ya, yaitu adalah hari Idul Adha ditambah Yaumut Tasyrik, ya, dan 3 hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Hanya 4 hari. Ya, itu pun hanya sampai asar, hari terakhirnya itu cuma sampai maghrib. Ya, kalau udah maghrib udah enggak. Ya, tuh. Nah, sedangkan kalau akikah itu dia kapan aja bisa sebetulnya. Sekarang Ibu bisa loh mau akikah nih sekarang nih. Mumpung ada kambingnya. Mumpung mungkin harganya masih murah. Udah sembelih kemudian digulai, dibagi-bagi. Udah kayak gitu akikah. Sesederhana itu. Akikah itu dalam rangka apa? Syukur dalam rangka kelahiran anak. Itu. Kalau kurban itu syariat tiap tahun. Tiap tahun dia, tiap tahun kita kurban. Ya. Tiap tahun kita kurban, kita beli kambing, kita tiap tahun kurban. Bukan seumur hidup sekali ya kurban itu, bukan tiap tahun. Ya. Ya sama kayak sholat idul adha tiap tahun kan. Kurban juga tiap tahun. Seperti itu. Ya. Nah kalau mau dibarengkan boleh. Ya boleh-boleh aja ya, boleh aja. Kalau mau tanya boleh aja. Tapi alangkah lebih baik kalau apakah digabungkan ke musola atau masjid. Bahkan kalau sejatinya kurban itu nyembelih sendiri juga boleh loh. Boleh. Kenapa harus kumpulin ke masjid? Cuma karena mafhumnya, kebiasaannya kumpulin di masjid ya kayak gitu. Tapi kalau mau sembelih sendiri, bagian sendiri, ya boleh-boleh aja kurban itu. Ya karena mindset kita itu yang agak ini ya. Oh, mau kurban harus di masjid. Itu masing-masing megang kambing sendiri, sembelih sendiri, bagiin sendiri. Gitu loh. Nah, kalau misalnya mau model yang zaman sekarang, mungkin alangkah lebih baik kalau kurban dikasih ke masjid, boleh. Ya, kalau untuk akikah, sembelih aja sendiri. Ya, sembelih sendiri, kemudian langsung masak, langsung bagiin. Sederhana itu sebetulnya. Kalau walam bisawab. Paham ya, Bu? Nggih, insyaallah. Berarti di dalam pelaksanaannya itu tetap berbeda kan nggih Ustadz nggih. Nggih pun alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama. Bedanya itu yang matang sama mentahnya itu loh, Bu. Kalau Nggih. kurban itu mentah, kalau akikah itu matang. Itu mau dimasak apapun boleh. Gulai semua, gulai itu. Nah,
Jadi bentuk ada kambingnya langsung udah diplastikin langsung bagiin aja. Gitu. Sederhana. Kemarin cuma aku Assalamualaikum tidak bisa warahmatullahi bekohin ngoten wabarakatuh. Ustaz. Nggih, monggo monggo Bu Lisa. Ustadz mau tanya ini. Ya, Bu. Kan bapakku tuh baru bisa akikoh sekarang tuh ya tahun kemarin lah. Terus di masjid kan kalau sore itu ada acara wisuda anak itu TPQ. Jadi masjid itu ada panitia. Kalau ada yang mau ngasih itu apa? Sumbangan kambing apa gitu. Nah bapakku itu ikut ngasih, dia pengen akikoh terus dikasih ke masjid gitu. Tapi di masjid itu dikumpulin, ntar kalau banyak itu dibeliinnya sapi bukan kambing. Nggak boleh. Nggak boleh. Akikoh nggak boleh sapi. Oh Akikoh, gitu. akikoh nggak boleh sapi. Itu jangan dibalik-balik. Jangan, walaupun sapi lebih mahal, sapi lebih banyak dagingnya, nggak bisa. Akikoh itu hanya boleh kambing, kambing domba. Gitu. Dan itu tadi sebaiknya dalam kondisi matang. Sunahnya Iya itu itu matang. itu buat apa? Di masjid itu ada pengajian gitu, jadi dimasak buat makan. Boleh. Nah, boleh dikasih langsung ke masjid, langsung. Kalau diganti sapi nggak boleh. Ya, Oh nggih. nggak boleh. Kalau akikoh nggak boleh ganti ke kambing. Ya. Oh nggih, Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Ya, terima kasih Ustaz dari itu. Ini kan mau kurban, terus kambingnya itu mau eh, di suatu sekolahan madrasah Ya. sendiri gitulah Pak, Ustadznya. Terus katanya itu nanti itu kambingnya itu disembelih terus inilah terus intinya terus mau dimasak terus nanti dibagikan ke murid-murid gitulah Pak Ustadz itu daging mau dimasak seperti itu gimana Ustadz? Tidak dibagikan secara mentah jadi di MI itu nanti terus dimasak bersama gitu loh Ustadz. Ya. Tuh. Jadi kita ibu sebagai katakan ibu ya, ibu Iya, Sri saya yang sebagai mau saya mau kurban ibu kambing sebagai itu terus korban. mau saya lakukan di MI gitu. Nah, terus MI itu mau diolah lah caranya, diolah. Terus nanti buat makan-makan bersama di situ sama murid dan guru gitu. Gimana? Intinya penyalahgunanya itu dalam bentuk mentah. Iya, Setelah itu kemudian kita yang akan masak, artinya kita udah nyerah dalam bentuk mentah, Bu. Iya, dalam bentuk kambing. Kambing saya dengerin dulu. Seperti ini ya, sembelih mentah nih. Kita serah terima nih kurban dari kami dari panitia, kasihnya kan mentah. Kemudian si panitia masak, sebagian panitia kan ada bagian panitia sendiri kan, ada panitia konsumsi masak. Nah penyerahannya itu kan dalam bentuk mentah. Jadi nyerahinnya dalam bentuk mentah. Nanti kemudian di panitia yang masak, itu serah urusan panitia. Tapi kita nyerahinnya dalam bentuk mentah, gitu. Karena bedanya sunahnya itu tadi, sunahnya kurban itu dibagikan mentah. Kalau akikoh dibagikan dalam bentuk matang, sudah berbumbu, sudah ada rasa. Gitu. Nah, kalau kita udah kasih ke panitia, monggo silakan, mau dimasak bersama mereka boleh, mau dijual juga boleh.
Gitu. Misalnya gini, kita ngasih, udah ngasih kan, udah jadi hak dia. Mau dia untuk diapain terserah, udah haknya mereka, ya, Oh udah hak iya. mereka. Misalnya si penerima udah dalam bentuk mentah, dia butuh, saya ini nggak butuh daging loh sebetulnya. Apa yang butuh? Hidup. Saya butuhnya duit, ya udah jual aja, boleh, karena udah jadi hak milik. Iya. Ngerti? Karena udah jadi hak milik, kemudian, ini siapa nih yang mau daging nih? Saya jual, boleh nggak itu? Boleh, udah hak milik dia. Berapa nih beradik beli? Udah murah aja 70. Deal 70. Boleh kayak gitu. Iya, iya. Ya. Oh iya iya. Ustaz. Paham ya. Nah, ya. Iya Udah jadi Ustaz. Ustaz, ya, ya. ya sama. Iya, mereka mau diapakan gitu ya. Iya, tapi udah Iya iya. ngasihnya itu dalam mentah, terserah mereka udah kayak gitu. Iya 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 iya. Ya, terima Apa? kasih Ustaz atas penjelasannya ya. Apa? Oh, Ustadz mau tanya lagi, kalau ya. misalnya kurban kambing terus nyembelih sendiri di rumah, apa semuanya harus dibagi? Enggak. Kata Rasulullah sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk dihibahkan. Boleh dimakan sendiri. Yang maksudnya Ini dihibahkan itu gimana? hibah itu yang dibagi-bagi. Ada yang di ini spesial dari saya ini kepada si Anu, si Fulan, itu boleh. Tapi ada yang kemudian dibagi rata ke orang lain itu. Dihadiahkan itu apa ya kalau dihadiahkan itu eh, untuk si Anu spesial, ngerti nggak? Oh gitu, Yang dibagikan sama kayak hadiah. teman dekat gitu, walaupun jauh pengen ngasih gitu, Ya, Ustadz. Oh, boleh. Tapi kalau mau dicampur antara yang dihadiahkan dengan disedekahkan, boleh-boleh aja jadi 2/3. Kan kalau sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan kan. Tapi udahlah jadi satu aja, ya nggak ada masalah. Kalau jadi satu aja 2/3, ya. Sepertiga boleh dimakan sendiri, 2/3 boleh dikasih untuk orang lain. Tapi kalau detailnya lagi, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk sedekahkan. oh gitu. Boleh ya, ini kurban itu boleh dimakan, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ngaco itu semua. Karena katanya nggak boleh. Katanya siapa bilang katanya? Kata-katanya itu Caranya nggak. berarti ntar yang kurban ntar dikasih diambilin dari punya orang lain gitu, Ustadz, katanya. Nah, itu kata siapa itu? Inilah kalau kata-katanya nggak pakai dalil itu kan kayak gitu ya. Padahal enggak. Al-Quran malah apa? Ada 2 ayat itu. Ibu buka dalam surat Al-Hajj ayat 28, dalam surat Hajj ayat 30. Nah, itu sebelah-sebelahan itu. Dua halaman itu ada. Ya. Surat apa tadi? Surat Al-Hajj ayat 28, surat Al-Hajj ayat 36. Ya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat kama razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha penekanannya fakulu minha watimu Makanlah dari la itu. yusai fakir fakulu minha makanlah daripadanya, ya. Ayat apa, ayat 36 juga begitu yang berkaitan dengan unta-unta. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'al wal fakulu minha, makan daripadanya, bahkan disuruh kita itu, disuruh, bukan dilarang, bahkan disuruh, ngerti? Suruh kita itu makan, kalau nggak boleh kalau nggak makan, ngerti? Kurban itu disuruh makan kita itu, kurban kita itu suruh makan.
Ada yang bilang itu kita tukeran, nggak boleh dimakan. Wah itu ngaco, ngaco betul itu dari ajaran Islam itu malah. Kalau ada yang bilang kayak gitu, Al-Quran bilangnya fakulu minhal, suruh makan kita itu. Ini sunnah Nabi itu sepertiga dimakan. Cuman ya itu Terus, tadi malah jangan sebanyak-banyak lah, ya bagi ini aja kalau enggak. terus kalau akikoh boleh makan apa tidak, Ustaz? Boleh lah, siapa bilang nggak boleh? Yang di akikoh gitu. Iya boleh. Itu kan mau Oh, masak. Akikoh itu kan dalam bentuk mateng ya kan? Akikoh kan dalam bentuk mateng. Ya, bedanya maksudnya yang akikoh sama kurban apa? berakikoh gitu. Betul, saya jelasin dulu. Akikoh itu kan dalam bentuk mateng, Ya. ya kan? Dalam bentuk mateng itu kan harus dirasa juga kan? Ini mateng udah nih. Boleh nggak dimakan? Boleh. Siapa yang larang nggak boleh? Nggak ada. Nggak pernah Nabi itu ngelarang nggak boleh makan daging akikoh kalian itu. Nah, jangan ngebuat larangan kalau nggak ada larangan. Iya, ngaco itu. Iya, jadi Siapa yang bilang? pas pas akikoh sendiri itu nggak boleh makan terus dibeliin daging yang lain. Wah, itulah. Ini kadang kita ini itu buat sendiri. Kalau nggak ada larangan, jangan ngebuat larangan. Ya Oke. karena sudah tradisi apa udah Nah, kalau bisa ngakar gitu. salah, salah. Karena Iya, belum tahu. itu Ya, kadang Ustaz, ngadar ya, boleh Ustaz. nambahin nggak? Nggih. Ngadar. Niku Boleh. kalau kalau udah sebelum korban, kalau belum akikoh apa boleh korban nggih, Ustaz? Nggak Lagi sebab Bu Hilis. Hah? Kenapa? nggak ada bukan nggak ada hubungannya, tidak ada hubungannya antara akikah sama kurban, tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada. Ya, oh kak saya belum akikah karena akikahnya belum maka nggak boleh kurban. Nggak ada hubungan itu. Ya, Jadi akikah ya akikah, kurban buat ya akikoh kurban. dulu, kurbannya nanti lagi gitu. Nah, itulah pertama gini, itu tadi dibilang kayaknya kurban itu ibadah seumur hidup. Enggak, salah itu. Kurban itu bukan ibadah seumur hidup sekali, bukan. Kurban itu ibadah tiap tahun. Hah? Banyak yang nggak sadar ini. Kurban itu seperti kita itu sholat Idul Adha. Eh? Eh? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah dan nahar dan kurbanlah. Sholat Idul Adha dan kurban itu tiap tahun. Jadi kurban itu bukan seumur hidup sekali, bukan. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara kurban sama akikah. Nggak ada hubungan sebab akibat. Karena saya belum akikah nggak boleh kurban. Ngaco itu. Siapa yang bilang kayak gitu? Ya, tidak itu. Di Tidak kampung benar itu. seperti itu, Ustaz. Enggak benar. Ya memang begitu di kampung. Tapi nggak benar itu, Bu. Ya, Iya, nggak terus ada hubungan. kalau kambingnya dikumpulin di masjid kan besar-besaran gitu. Kalau kecil ntar Iya, ya iya. Ini besar-besaran gitu. standarnya Itu punya itu standarnya besar, yang ini standarnya kecil gitu. padahal kita itu disuruh ketaatan loh sebetulnya. Taat itu dalam artian begini, ketaatan kalau disuruh kurban ya kurban. Kemampuan kita kan kadang kecil ya kan? Ya. Makanya Rasulullah itu kasih batas minimal, bukan batas maksimal, ya. Berapa yang boleh? Ya, kalau sapi umur 2 tahun, ya, giginya udah motel, kemudian kambing itu umur 1 tahun, kalau domba itu umur 6 bulan, kecil, bisa nggak? Yang 6 bulan domba itu, yang udah kelihatan giginya, bisa aja, ya, harga 700.000 pun dapat itu,
700.000 dapat. Kenapa kita harus ngejar yang 3 juta? Sekarang malah naik 3.200.000 misalnya. Ya, harus yang gede-gedean. Enggak loh. Maka zaman Nabi dulu itu masing-masing. Kurban itu masing-masing. Saya tuh lebih suka kalau misalnya kurbannya, udah beli aja yang kecil, kemudian kurban sendiri. Mau sembelih sendiri, bagian sendiri. Udah, yang penting kita udah jalan syariat. Nggak ada Gitu yang loh. lihat ya Ustadz. Paling lihat dagingnya aja. Nggak apa-apa Nggak ngelihat. kecil, yang penting kita udah taat gitu loh. Ya, kita itu udah ngejalanin ketaatan, menjalankan, yang penting itu menjalankan ketaatan. Kalau itu nggak butuh daging ya, nggak butuh. Ya, yang butuh dari kita itu apa? Taat, udah gitu aja. Kalau lah kita itu taat, suruh nyembelih, ukurannya kecil ya nggak apa-apa, dimaklumin sama Allah. Ya, nggak harus gede-gede, yang harus ini harus 4 juta itu kumpulin di masjid. Ini kambingnya siapa? Ini kambingnya siapa? Ini gede ya? Kecil amat yang kayak gitu. Beneran nggak serius itu? Diomongin orang kalau kayak gitu. Kecil-kecil belum ini. Ya nggak usah bilang, yang belajar sendiri, bagian sendiri. Oh ya sudah. Ya, repot-repot. Nah, yang penting masih di hari boleh nyembelih. Idul Adha plus 3 hari tasyrik. Nah, itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya minta dari Banyuwangi Pak Ustaz. Ini tentang korban juga ini ya. Kalau misalkan tiap tahun kita bisa mengeluarkan korban ya gitu nggih. Terus itu lebih baik itu misal satu keluarga ada orang banyak anaknya 6. Terus apakah tiap tahun itu di atas namakan kepala keluarga, pahalanya untuk sekeluarga atau digilir Bapak? Misal Kepala keluarga. Kurban itu adalah ibadah keluarga. Ini banyak salah paham ya. Bukan salah paham aja, salah kaprah. Salah kaprah itu yang salah dianggap benar, benar dianggap salah. Ya, itu udah salah kaprah di kalangan masyarakat. Jadi gini, ya. Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana itu kita harus mengikuti teladan kita, yaitu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu konsep ibadah kurban itu, ibadah keluarga, konsep kurban itu. Jadi Rasulullah itu nyembelih 1 ekor kambing setiap tahun atau ekor kambing setiap tahun, disembelih dengan atas nama siapa kambing itu? Beliau dan keluarganya. Makanya doanya beli itu, doanya beli kambing yang diajarkan Nabi. Allahumma hadza minka, Allahumma taqabbal anni wa ahli baiti. Bismillahi Allahu akbar. Itu Bu doanya. Doa yang diajarkan Nabi. Tahu artinya? Ya Allah, ini adalah milikmu dan ini untukmu. Terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Padahal berapa ekor? Berapa ekor? 1. 1 atau 2 Pak Ustadz? 1 atau 2. Ustaz, 1. 1 bisa, 2 bisa. Kadang 1, kadang 2 beliau itu. Tapi pernah juga 60 onta itu pernah juga. Ya. Nah, jadi untuk berapa orang itu? 1 kambing itu untuk berapa orang? Keluarga. Allahumma hadza minka wa laka, Allahumma taqabbal anni wa ahli baiti. Dariku dan dari keluargaku. Nggak disebut satu-satu, nggak usah disebut. Yang penting udah atas nama bapaknya atau dapat keluarga. Nggak usah repot-repot lah. Nggak usah pusing-pusing. Allah Maha tahu kok. Ya. Nah kayak gitu aja. Istri sama anak nggak usah pusing-pusing. Atas nama ya Allah terimalah dari saya, dari dan untuk keluarga saya. Oh udah beres. Ya. Jadi nggak ada yang konsep itu tahun ini bapaknya, tahun depan emaknya, tahun ketiga anak pertama, tahun keempat anak kedua, tahun kelima anak ketiga, tahun keenam anak ketiga, keempat, tahun ke-7 neneknya.
Kok udah kurban belum? Udah. Kapan? Tahun 2026. Ah, nanti tahun depan nggak kurban lagi kayak gitu. Itu udah salah. Itu disebut dengan salah kaprah. Ya, salah kaprah itu salah dianggap benar, benar dianggap salah di kalangan masyarakat kita. Paham ya? Udah ngerti kan sekarang? Nggih, Hmm? Ustaz. Dulu Ini saya Pak, juga begitu, saya ini Bapak kira Ustadz, begitu. nggih. Ini Bapak Hmm. Ustadz. Ceritanya kan eh, duda, 3 anak bertemu janda, 3 anak itu. Nah itu nanti akan sama kepala keluarganya diniatkan seperti itu, sakit nyambung buatan Bapak itu. Nyambung, nyambung. Kan Oh, itu udah anak sambung. Istri oke, nggih, keluarga terima juga. kasih. Anak sambung ya udah keluarga juga. Nggak usah pusing-pusing kalau Islam ini mah. Nggih, Pak terima kasih Makanya Bapak Ustadz, ada. Ustadz. Nah, jika jika dia seorang janda, apakah ngikut ngikut dengan orang tuanya apa gimana Pak Ustadz? ya kalau dia mau bawa keluarganya juga nggak apa-apa, mau bawa orang tuanya boleh. Itu yang di bawah naungan dia loh. Janda Oh, misalnya. iya kalau janda kan nggak ada yang apa ya, maksudnya nggak ada yang ini ya. Jadi seorang diri gitu. Jadi harus sendiri aja apa apa bersama dengan orang tuanya mengikutkan orang janda itu apa gimana dengan anaknya gitu Fleksibel sih Bu. kurbannya. Fleksibel aja. Fleksibel aja. Rasulullah itu juga nggak terlalu saklek ini ya, disebutin itu enggak juga. Ya, ini Oh, sih anu enggak. Ya pokoknya gitu aja udah. Ini dari saya dan dari keluarga saya. Udah beres kayak gitu oh, aja. gitu Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Fleksibel Ustadz. aja. Iya, matur nuwun Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Nah, sekarang siap-siapin ya. Nggak usah mahal-mahal ya, Bu. Yang penting kurban aja. Enggak harus, ini kayak harus pusing nih, saya harus nyiapin uang 3 juta. Enggak. Itu kan sebelum kita belajar. Kalau sekarang itu nyiapin uang, berapa kambing paling kecil itu? Domba. Nah, carilah di 2 kampung. juta. Paling kecil 2 juta Pak Ustadz. Ya enggak ada yang lebih dari kecil Sekarang itu. mumpung ente-nya naik, Ustadz. Mumpung ente naik, Ustadz. Oh, ya. Ya. Enggak, maksud saya kok 2 juta, kan ada yang lebih kecil Bu dari situ. Itu kan yang dari pasar. Jangan yang beli di pasar loh, beli yang di kampung, yang di kandang. Di kandang juga udah pada mahal Pak Ustadz. Oh gitu. Ada kok yang namanya Iya. 1,5 itu bisa. Yang 1,5 aja. 1,5. Yang penting kan umurnya masuk. Ke domba itu umur setengah 6 bulan udah bisa loh. 6 bulan. Nah, artinya gini, saya mau ngajarkan kayak gini. Kenapa saya ngajarin modelnya kayak gini? Ini sebagai bentuk ketaatan loh. Kurban itu sebagai bentuk ketaatan. Rasulullah itu nggak nyusah-nyusahin kita loh. Islam ini inna dina yusrun, agama ini mudah. Tapi kadang kita nyusahin diri sebetulnya. Ya, Rasulullah itu udah kasih kemudahan banget buat kita itu. Ya, ini loh yang diajarkan itu standar minimal, bukan standar maksimal makanya kita itu mikirnya aduh kita harus ada uang 3 juta, harus ada uang 4 juta. Enggak loh, Rasulullah itu enggak ngajarin kayak gitu. Yang ngajarin itu justru berapa sih yang bolehin, boleh itu sampai berapa, oh boleh itu umurnya 1 tahun, boleh 6 bulan itu boleh untuk domba, 1 tahun untuk yang kambing boleh, gitu loh maksud saya ngajarin kayak gini. Nah, artinya kalau yang penting kita itu taat aja Bu. Disuruh kayak gini kita jalani, nah itu ketaatan tanpa batas itu. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Monggo Ibu-ibu. Saya rasa cukup ya. Nggih, Nanti insyaallah sampun, Bapak. Mm-mm.
Minggu depan kita bisa kaji lagi. Kalau ada yang lupa-lupa, kaji lagi. Nggak apa-apa lah, biar inget. Ya, nah, kasihan udah malam sana. Baiklah, kita akhiri dengan doa ya. Kita awali dengan membacakan semua kitab Al-Hadini wa ala kulli niyatin salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita surat Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين حمدا وعافيا ما هو ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمد يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وما لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رباني صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Demikian Allah saya mohon ampunan ya kepada jamaah sekarang, mohon dibukakan pintu maaf ya. Usikum wa nafsi bitaqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.